Dan ini merupakan perjalanan race terakhir. Siapa yang ingin menyumbang Helson masih kita terima. Dan kita masih mencari siapa sosok yang mampu mematahkan dominasi dari M. Atar Al-Ghifari, saudara-saudara. Termasuk di kelas Special Engine 250cc. Dominasi yang begitu nyata dari bocah ajaib asal Bumi Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, dan membuat seorang M. Atar Al-Ghifari tampil sempurna tanpa celah, dan belum ada satu pembalap pun yang mampu merontokkan dominasi dari seorang M. Atar Al-Ghifari. Pertanyaannya, di race yang terakhir ini, siapakah yang mampu untuk mematahkan dominasi dari M. Atar Al-Ghifari? Apakah Habib Gaspar? Apakah Dodo Tojai? Apakah Fuadi? Ataupun juga Rizky Said? Atau Faiz? Kita akan sama-sama saksikan, saudara-saudara. Special Engine 250cc race yang terakhir untuk hari ini. M. Atar Al-Ghifari akan kembali menjadi sosok target utama untuk dihancurkan dominasinya oleh pembalap-pembalap lain di kelas Special Engine 250cc. Penonton bergeser, om. Yang mana? Yang itu, Mbak, baju putih, masuk. Ibu masuk lagi semua. Oke, kita akan lihat saudara-saudara, begitu luar biasa baik. Masyarakat Belilas luar biasa. Persiapan Special Engine 250cc 10 menit plus 2 lap kita akan berikan. 15 detik menjelang race dimulai. Habib Gaspar leading, saudara-saudara. Kita bisa melihat, kita mencari sosok siapa yang mampu mematahkan dominasi dari seorang M. Atar Al-Ghifari. Apakah Habib Gaspar akan melakukan itu? Saat ini Habib Gaspar ada pada posisi depan. Pertanyaannya, saudara-saudara, sekuat apa dia akan mampu bertahan dari beban berat yang terus diberikan oleh seorang M. Atar. Oh, masuk M. Atar. Kita bisa melihat apakah harapan kita untuk bisa menemukan sosok yang akan mematahkan dominasi dari M. Atar Al-Ghifari akan fokus, saudara-saudara. Karena saat ini si bocah ajaib, sang bocah ajaib, bocah halilintar M. Atar Al-Ghifari, Bandung, Jawa Barat, sudah berada di posisi depan. Kembali kita lihat apa yang akan dilakukan oleh M. Atar Al-Ghifari. Body moving yang begitu sempurna dari seorang M. Atar Al-Ghifari. Kita lihat Habib Gaspar, Rizky Said juga cukup baik. Anda bisa menyaksikan yang berada pada posisi ketiga. Sementara kita lihat Rizky Said di belakangnya pertarungan antara Rizky Said absolutely overtake from Rizky Said kepada seorang Dodo Toja, dan membuat Dodo Toja tergeser ke posisi keempat. Perhatian kita, fokus kita, penonton arahkan kembali kepada seorang M. Atar Al-Ghifari.
begitu luar biasa saudara-saudara, kita bisa melihat budget darat, Anda bisa melihat begitu cepat MA Taragifari. Budi mobil juga begitu semudah. Apakah Habib Gaspar akan mampu memperpendek gap, akan mampu memperpendek rentang jarak dari sang Algifari yang masih berada pada posisi. Anda lihat dari gestur yang ditunjukkan oleh seorang Habib Gaspar, coba ini kepada sang Albert Algifari berjalan hal itu dan tidak tertekan oleh pressure, oleh provokasi yang terus diberikan oleh seorang Habib Gaspar yang coba ingin merusak rasa nyaman dan Albert Algifari memimpin jalannya balapan di kelas para raja Special Engine 250 cc. Saudara, kita lihat MA cukup baik. Habib Gaspar juga coba mendekat terus saudara-saudara di sisa-sisa waktu yang tersedia pada perjalanan Moto1 Special Engine 250 cc ini. Cukup sempurna Matar Algifari. Anda bisa melihat throttle yang begitu sempurna. Apa yang terjadi sedikit terlambat, sementara pada sisi lain MA tidak menunjukkan kekuatannya sedikit pun. Dan ini Habib Gaspar sedikit kesulitan dan ekstra keras jika ingin mendekat kepada seorang yang masih berada pada posisi terdepan, sementara pada kelas Special Engine 250 cc penonton. Ada pergeseran posisi, kita lihat. Dia sudah mulai mengeluarkan apa yang dia miliki karena merasa sudah meninggalkan cukup jauh. Habib Gaspar, kita bisa melihat Algifari, the youngster, saudara-saudara, bintang muda di olahraga F tanah air, meraih title juara nasional 65 cc Special Engine dan juga juara nasional Special Engine 85 cc. Itu menggambarkan kekuatan dan kita lihat ada Rizky Said hadir juga di sini, saudara-saudara semuanya. Menit-menit yang begitu krusial, kita bisa melihat di mana MA Algifari sebagai menunjukkan pesonanya di hadapan kita semua penonton. Terima kasih penonton, walaupun rintik hujan sudah turun, satu langkah pun Anda tidak bergeser dari posisi Anda. Respect saya berikan untuk Anda menyaksikan Special Engine 250 cc MA Algifari, saudara-saudara kita lihat. Kembali amatan luar biasa. Habib Gaspar coba untuk mendekat. Habib Gaspar coba untuk mendekat, saudara-saudara semua, kita lihat. Ada Rizky Said. Ada Wadi berada pada posisi yang keempat, kita lihat. Ada Soja pun hadir di sana. Kita lihat penonton, saudara-saudara, memasuki menit-menit yang sangat krusial. Memasuki menit-menit yang sangat krusial, kita bisa melihat penonton di mana luar biasa baik apa yang dilampirkan oleh MA Algifari. MA Algifari luar biasa. Bodi mobil kembali ditujukan oleh seorang MA Algifari. Juga hanya seorang masih kita berada pada posisi yang kedua, sementara kita berada. Oke,
Dispatch 150 cc ini kita bisa melihat penonton. Belum ada terjadi pergeseran posisi, belum terjadi pergeseran posisi. Kita lihat MHATAR Alkifari masih memimpin jalannya balapan dengan dan kita akan lihat semakin mampu menjaga jarak dari pembalap-pembalap yang lain dan yang sangat sempurna oleh seorang MHATAR Alkifari. Sejauh ini kita belum mendapatkan pressure berarti dari pembalap-pembalap lain untuk mengatakan dominasi dari seorang MHATAR Alkifari. Kita lihat tadi harapan ada pada seorang MHATAR Alkifari masih tampil begitu kuat dan kita akan lihat saudara-saudara semuanya pertanyaan kita sampai dengan saat ini, siapakah yang mampu mematahkan dominasi, siapakah yang mampu menentukan dominasi dari si bocah ajaib MHATAR Alkifari kelas yang dia ikuti. Oke, masih MHATAR Alkifari. Belum di akhir mereka dan nanti akan kita tambah 2 putaran. Kita lihat saudara-saudara semua yang perjalanan mereka pada kelas special ini 250 cukup baik. Memasuki menit-menit yang sangat krusial. Masih MHATAR Alkifari, Anda lihat cukup baik, tidak menurunkan kecepatan sedikit pun. Ini yang saya lihat dari seorang MHATAR Alkifari di sepanjang balapan, dan ini membuat begitu solid untuk diimbangi oleh pemain lain. 2 putaran yang terakhir, 10 menit sudah berakhir dan kita akan 2 putaran yang terakhir bagi seluruh 250 cc. MHATAR Alkifari masih berada pada posisi terbaik sementara. Kita bisa melihat sementara. Dan untuk anda penonton yang menemukan Google, sekali lagi siapapun yang menemukan pembalap kita, dimohon untuk bisa kembalikan ke panitia pelaksana. Terima kasih. Oke, Rizky Said kita bisa melihat. Juga ada Fuadi, Anoman Racing, Majijaya Racing, Sumatera Utara yang masih berada di dalam lintasan. Kita bisa menyaksikan. Oke, MHATAR Alkifari kita lagi ke satu putaran yang terakhir. Alkifari masih mampu mengeluarkan stylenya, dan kita lihat juga Evan Gaspar, saudara-saudara, kita bisa melihat cukup baik apa ditampilkan mereka. Ini adalah putaran yang terakhir dari 10 menit di kelas special engine sampai dengan 250 cc, dan kita bisa menyaksikan saudara-saudara semuanya. Luar biasa penampilan si bocah ajaib asal Bumi Parahyangan, Jawa Barat. Luar biasa riuh teriakan penonton bagi sang mega bintang MHATAR Alkifari, dan sebentar lagi memasuki corner terakhir, dan di hadapannya tikungan terakhir. Berikan tepuk tangan. MHATAR
si bocah halilintar kita akan lihat melakukan satu persiapan.
mampu finish pada posisi keempat. Luar biasa Citoko. Bukan Moto1, artinya ini merupakan babak final di kelas Trail Standard Open. Ada pembalap sudah bersiap, artinya race sudah bisa kita jalankan saudara-saudara semuanya. Siap di kelas Trail Standar terbuka, Farel Setiarso, Ematar Al-Ghifari akan kembali tampil di sini. Habib Gaspar juga akan tampil, kita lihat ada Riki Ariansyah 165, jika ada di Master, dan kita lihat ada Aston Naufal. Nama-nama yang tengah persiapan saudara-saudara kita saksikan. Oke Bukami, 15 detik menjelang race dimulai. Trail standar terbuka ini saudara-saudara, kita bisa melihat ada Habib Gaspar dan juga ada Al-Naufal, ada Setiarso dan juga mereka begitu luar biasa baik. Ematar Al-Ghifari, Habib Gaspar, sementara ada posisi ketiga Ahmad Naufal, kemudian kita lihat ada seorang Riki Ariansyah yang berada pada posisi yang dapat berada di kelas Trail Standar terbuka, di mana Ematar Al-Ghifari begitu baik dari seorang Ematar Al-Ghifari, begitu berbeda. Masih tertahan pada posisi ketiga, sementara kita bisa lihat berhasil mengambil posisi ketiga. Kita bisa menyaksikan di mana kita bisa lihat di sini Riki Ariansyah ada pada posisi ketiga, sementara Susul Farel Setiarso dan Aston Naufal pun harus rela turun pada posisi kelima. Dari pada perjalanan race 9 final Trail Standar terbuka ini sudah posisi kedua ada Habib Gaspar. Kita bisa menyaksikan di sini pada posisi kedua Riki Ariansyah dan Farel Setiarso coba mendekat kepada Riki Ariansyah. Posisi kelima coba untuk terus mendapatkan kesempatan bisa bergabung bersama dengan dua perebutan posisi ketiga di baris depan. Dua pembalap terdepan masih menunjukkan dominasi yang begitu baik penonton. Ada Ematar Al-Ghifari cukup baik begitu bersama dengan Farel Setiarso. Sayangnya apa yang terjadi pada seorang Farel Setiarso dan Aston Naufal memanfaatkan ini dengan sangat baik. Berhasil dapat Farel
saudara-saudara. Menyambut luar. Sementara dua pembalap terdepan masih bertarung dengan begitu luar biasa baik. Kita bisa melihat saudara-saudara semuanya. Hari apa yang ditampilkan oleh seorang MA, kita bisa lihat cukup baik penampilan dari seorang MA. Jauh sekali meninggalkan nama-nama lain, saudara-saudara semuanya. Lihat Nigeria masih nyaman berada pada posisi ketiga, saudara-saudara. Aslan Nopal pada posisi keempat dan kita bisa melihat masuk ke akhir-akhir perjalanan mereka. Berhasil menjadi terbaik. Habib Jafar finish pada posisi kedua. Pada posisi ketiga hadir juga Farel Setiarso, juga hadir Rizky Said, Aslan Nopal dan juga mereka akan berhadapan bersama dengan Ricky Ariansa. 5 pembalap saudara-saudara kita saksikan. Era 51 Petroleum Racing menurunkan satu kekuatan bersama dengan Farel Setiarso kita kalian.
luar biasa sempurna. Anda bisa menyaksikan dari pembalap yang berada pada posisi kedua. Posisi saudara-saudara luar biasa. Cek posisi yang begitu baik. Masih berada pada posisi paling depan. Pergeseran posisi. Kembali menjadi terjemah. Pertarungan bintang-bintang balap kita yang tanah air sebentar lagi kita akan nikmati bersama saudara-saudara. Pada perjalanan sport dan trail terbuka antara Al-Ghifari, Cetogo, ada Ricky Ariansa, Dedi Pasar dan juga Farel Setiarso. Persiapannya baik, race 14 siap untuk kita jalankan. 15 detik menjelang race dimulai. Saudara kita bisa melihat hari saudara-saudara bersama dengan Jet Logo langsung mengambil inisiatif untuk memimpin jalannya balapan pada kelas sport dan trail terbuka. Kita bisa melihat di sini Ebatar Al-Ghifari, Jet Logo, dan kita bisa melihat ada Ricky Ariansa dan Farel Setiarso coba untuk mengembangkan kecepatan mereka penonton. Kita lihat, kita saksikan satu manuver yang begitu baik dari seorang Ebatar Al-Ghifari yang satu posisi yang cukup menjanjikan. Jendol pada posisi kedua sementara kita lihat cukup baik performa dari Ebatar Al-Ghifari. Setiarso pada posisi ketiga dan Ricky Ariansa pada posisi keempat. Dedi Pasar saat ini ingin goyang. Dedi Pasar saudara berada pada posisi yang kelima sementara di satu putaran awal sport dan trail terbuka ini penonton. Cukup baik
Atar Al-Ghifari. Saudara-saudara semuanya semakin ingin terus memperlebar jarak dari pembalap lain. Apakah usaha dari seorang Atar Al-Ghifari akan mampu berhasil? Kita saksikan. Jemaah cukup baik. Kalau Denny Master harus bekerja lebih keras untuk bisa bergabung bersama dengan 4 pembalap yang saat ini ada di leading group pada perjalanan race 14 moto kedua squad dan trail terbuka pertama. Kita terus lihat pergerakan dengan determinasi tinggi. Al-Ghifari, kita terus lihat pergerakan yang luar biasa dari seorang Atar Al-Ghifari dan body moving yang juga cukup sempurna dari seorang Atar. Sempurna. Atar Jendoko saat ini masih berada pada posisi kedua, disusul Farel Setiarso. Kemudian pada posisi keempat kita terus lihat di sini ada Ricky Ariansa. Posisi yang kelima, Denny Master masih terlihat sendiri, saudara-saudara, berada pada posisi yang kelima. Kita saksikan. Atar Al-Ghifari melakukan LC overlap untuk bisa melewati seorang Denny Master. Kita akan lihat sudah bisa dari Denny Master, Atar Al-Ghifari Ricky Ariansa sudah mulai tertinggal dari 3 pembalap yang berada pada posisi depan. Saudara-saudara, kita lihat di sini cukup baik apa yang ditampilkan Atar Al-Ghifari. Logo coba mendekat kepada seorang Atar. Begitu pun Farel Setiarso, saudara-saudara, body popping yang begitu sempurna dari Atar. Belum ada terjadi pergeseran posisi, saudara-saudara. Tentunya setengah perjalanan sudah mereka lewati pada race 14 Sport dan Trail Open. RRC Mandiri, Ideal Fitri, Pokokos, dan Grass Ring, di mana kita bisa melihat di mana Atar Al-Ghifari masih memimpin jalannya balapan dengan begitu sempurna sejauh ini. Belum ada terjadi pergeseran posisi. Farel Setiarso masih tetap berada pada posisi ketiga. Ada pada posisi keempat Denny Master. Lebih bekerja keras lagi Denny Master hingga ingin memperbaiki posisi, dan kita lihat cukup baik apa yang kita lihat dari seorang Atar Al-Ghifari. Fisik yang begitu prima Anda bisa menyaksikan, saudara-saudara. Yang sangat krusial saat ini tengah mereka tentu, saudara-saudara, di mana posisi di sana masih terdepan. Kita lihat sudah mulai berjalan Jendoko yang berada pada posisi. Oke, sekali lagi penonton berikan tepuk tangan. Atar Al-Ghifari luar biasa. Jendoko pada posisi kedua. Farel Setiarso
Finish pada posisi yang ketiga dipastikan Ricky Ariansa finish pada posisi keempat dan Denny Master finish pada posisi kelima. Sampai ketemu di balapan selanjutnya di Blitar. Jangan lupa nonton di Blitar besok. Jangan lupa nonton di Belindas. Oke, sebagai penutup kita sebelum race ini dimulai, saya minta semua yang hadir di sini boleh kita kasih tepuk tangan untuk kebersamaan kita selama 2 hari ini. Terima kasih. Silakan persiapan untuk race yang terakhir. Oke, silakan kita mainkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkunjung hari ini. Sebentar lagi race terakhir kita akan berikan saudara-saudara di kelas campuran open. 3 pembalap untuk talenta. Evander Al-Ghifari, Cintoko dan Habib Jasper, kita pertemukan mereka pada perjalanan penutup RAC Sport Aidil Fitri Motocross dan juga Race Track Championship 2025. Habib Jasper, Cintoko dan Evander Al-Ghifari. Pertanyaan ya saudara-saudara, siapakah yang akan menutup dengan manis perjalanan race kita hari ini? 15 detik menjelang race dimulai. Pada posisi ketiga sementara. Oke, saudara-saudara semuanya begitu menarik untuk kita seimbang ini kita bisa menyaksikan mereka diperlukan dan Cintoko, saudara-saudara kita bisa melihat di sini. Putaran awal, baik kita bisa melihat. Pertarungan di campuran open 3 talenta muda yang Indonesia di industri
juara nasional Special Engine 85 cc asal Kopi Parahyangan, Bandung, Jawa Barat. Habib Gaspar, salah satu pembalap terbaik Provinsi Riau. Sama juga race yang terakhir Iklan campuran obat di mana dan juga Jendolgo. Kita lihat saudara-saudara semua ya. Oke, cukup baik kita lihat Amana. Tapi juga Jendolgo. Bersama dengan Habib Gaspar dan juga bersama dengan Jendolgo, mereka memiliki kemampuan yang terakhir ini yang begitu luar biasa kita saksikan penonton. Oke, bendera finish dibentangkan. Congratulations untuk 3 nama. Tombol penonton, berikan tepuk tangan untuk 3 pembalap muda ini. Terima kasih. Kamu terlalu merendah, Hatar. Bisa finish saja. Saya tidak yakin kalau target dari seorang M. Atar Al-Ghifari hanya sekedar finish saja. Oke, kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh seorang M. Atar Al-Ghifari. Kemudian saya geser ke sini. Habib Surya Alvarez ingin jadi juara pertama. Kalau Atar sangat merendah, cukup finish saja saya katanya. Tapi saya tidak yakin. Bohong Atar itu. Kalau kamu, Habib Gaspar, target kamu di perjalanan race pembuka ini? Kok agak beda dari kemarin? Kalau kemarin target kamu selalu finish di depan Atar. Kok hari ini asal selamat saja? Target dari Habib Gaspar apa? Oke. Baik saudara-saudara, sebentar lagi perjalanan race akan segera kita saksikan sebagai race pembuka di kejuaraan RAC Sport Idul Fitri Motocross dan juga Grass Track Championship 2025 pada perjalanan hari pertama ini. Abelio, selamat siang. Juga ada 212. Henry juga selamat siang Henry. Sudah siap di starting gate mereka masing-masing, saudara-saudara 8 pembalap. Sebentar lagi kita akan saksikan. Dan sebelum race pembuka ini kita jalankan, saya ingin mencoba keseruan penonton yang ada di Bekas, paling yang ada di hadapan saya ini. Saya minta sebelum race dimulai boleh kita kasih tepuk tangan untuk kebersamaan kita luar biasa hari ini. Terima kasih. Silakan pimpinan perlombaan dan juga ada dewan juri kita Om Cocok. Satu lagi siapa? Farel Setiarso, silakan line up. Farel Setiarso, silakan line up. Hanya tinggal menunggu Farel Setiarso saja. Ada hulsut Rp150.000. Yang mau nambahin silakan, masih ada waktu. Ada hulsut Rp150.000 yang mau nambahin silakan, kita masih punya waktu. Ada Jendolgo tengah persiapan. Yogyakarta, kita lihat saudara-saudara semuanya luar biasa hari ini, walaupun baru hari pertama,
Saya sudah bisa melihat ribuan pasang mata sudah hadir di sirkuit Kolim 17 Indragiri Hulu pada perjalanan hari pertama dari 2 hari perjumpaan kita, insya Allah di event RAC Mandiri Idul Fitri Motocross dan juga Grand Track Championship 2025, saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan event ini akan memberikan hiburan untuk Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda. Mudah-mudahan event ini akan memberikan kebahagiaan untuk Anda bersama dengan seluruh keluarga tercinta Anda. Amin. Farel Setiarso, silakan. Masih menunggu satu pembalap, ada Farel Setiarso, saudara-saudara semuanya. Perjalanan balapan akan segera dimulai, saudara-saudara semuanya. 8 putaran kita berikan pada perjalanan race yang pertama, kelas para raja, sport dan trail terbuka penonton. Siapa penonton untuk Anda semuanya? Pembalap kita akan saksikan. Ada Abel Sarjona. Oke penonton silakan bergeser, penonton silakan mundur. Yang ada di tikungan pertama silakan mundur. Baik, persiapan race yang pertama 15 sebelum race dimulai. Sudah dibuka, kita bisa menyaksikan 8 pembalap. Bapak turun, semuanya turun, tidak ada satu orang tetap silakan turun. Cukup baik apa yang ditampilkan di kelas sport dan trail terbuka. Kita bisa menyaksikan di sini, menonton saudara-saudara semuanya. Begitu menarik apa yang mereka tampilkan pada perjalanan race yang pertama sport. Si bocah ajaib asal Bobe Parahiangan Jawa Barat masih berada pada posisi cukup baik. Ada pada posisi ini. Sementara yang masih memimpin jalannya race pertama di kelas sport dan trail terbuka, suara nasional Special Engine 65 cc, suara Special Engine 85 cc ini menggambarkan kualitas dari seorang M. Gimari saudara-saudara kita bisa melihat
memperpendek jarak dari sang race leader yang tampil begitu luar biasa baik. Atar Al-Ghifari, saudara-saudara, leading the way. Atar mobil bahagianya. Cukup baik dari Surya Alvarez yang berada pada posisi ketiga. Penonton ada misalnya kembali ke baris depan. Kita lihat penonton begitu banyak. Poinnya Halilintar, saudara-saudara semuanya. Kita sudah menyaksikan kamu menjaga jarak dari nama-nama yang ada di belakangnya. Sampai dia melewati Atar Al-Ghifari. Pembalap yang ada di belakangnya dan Bandung, Jawa Barat, Atar Al-Ghifari yang memimpin jalan kemenangan di perjalanan poin jatuh yang terbuka di belakang. Atar masih begitu spontan, kita bisa menyaksikan. Semakin memperbaikinya dan ini memberikan sebuah sinyal berbahaya bagi seorang Hamilton untuk memulai posisi ketiga, sementara di posisi pertama masih begitu nyaman seorang Atar Al-Ghifari. Begitu posisi Surya Alvarez juga sangat nyaman di posisi pertama, tetapi tidak begitu Hamilton yang masih mendapatkan tantangan begitu hebat dari seorang Hamilton yang ada
finish pada posisi ke-6.
Provinsi berbeda beragam negara. Sama dengan Dorang Sani Dimohon Jerman Bukari Alakan Jembatan Bali di Provinsi kelima. Silakan persiapkan untuk race yang selanjutnya. Penonton tidak ada yang berada di track karena sebentar lagi Special Engine 85 cc kita akan berikan. Setelah ini Special Engine 250 cc kita akan berikan untuk Anda. Persiapan saudara-saudara. Oke, 200 helm ya, silakan digunakan ya. Balapan akan segera dimulai. Bapak Suroso, selamat sore. Salah satu pegiat olahraga kita yang Riau. Salam hormat. Dan tentunya mewakili semua yang hadir di sini. Dan saya Arisandro mengaturkan ucapan terima kasih untuk RAC Sport yang sudah memberikan hiburan luar biasa untuk kita bersama dengan nama-nama besar di industri olahraga di Indonesia. Sebentar lagi Special Engine 85 cc kita akan berikan. 15 detik menjelang race dimulai. Bapak silakan bergeser Pak, balapan sudah akan dimulai. Itu baik apa yang ditampilkan oleh para pembalap di kelas Special Engine 85 cc dari Sari Fatan Salewong, dan juga ada Abian Noval Saputra Azri Melvin dan juga Noval Akbar. Yang di atas turun semua, yang di atas silakan turun Pak, mohon maaf semuanya turun, silakan turun semuanya turun. Ibu turun Bu, bahaya, kasih turun semuanya. Ada 1-0 menyaksikan, kita bisa menyaksikan sebentar. Berada pada posisi ketiga, sementara kita bisa menyaksikan berada pada posisi rangkap sementara yang tadi menjadi yang terbaik di Special Engine 65 cc saat ini
berada pada posisi yang ke empat. Sementara seorang Avian kita bisa melihat pertarungan mereka. Ya, oke, crash terjadi. Kita lihat di sinilah orang tua mulai berjibaku untuk memberikan bantuan kepada putra-putra kesayangannya, saudara-saudara. Kita akan lihat, kita akan saksikan pada perjalanan race Special Engine 85 cc tampil begitu luar biasa sempurna. Suwelep efek ribut ini Dumai Patan Salewong yang masih berada pada satu posisi yang cukup menjanjikan. Ada Melvin yang berada pada posisi kedua, kita lihat di sini. Kemudian ada Dani Saribi, cukup baik apa ditampilkan oleh seorang Dani Saribi berada pada posisi ketiga. Sementara Avian berada pada posisi kita lihat Dani Saribi Puprama begitu luar biasa. Kita bisa menyaksikan berada pada posisi ketiga. Jaraknya masih cukup rapat bersama dengan dua pembalap yang ada di depannya. Coba Puprama dari seorang Avian. Begitu pun Novel Adar, kita bisa melihat coba untuk tidak pada arah Novel Akbar berhadapan bersama dengan pembalap-pembalap yang dengan kategori lebih senior dari dirinya di kelas 85 cc ini. Kita bisa menyaksikan saudara-saudara semua yang tampil begitu baik. Anda lihat orang Patan Salewong dengan nomor 1100 yang masih berada pada satu posisi yang cukup menjanjikan di posisi terdepan. Sementara Special Engine 85 cc Melvin coba memberikan tekanan, Melvin coba memberikan pressure. Anda bisa melihat begitu pun di belakangnya ada Dani Saribi yang masih berada pada posisi ketiga. Cukup baik jam position dari Dani Saribi. Oh, Melvin berhasil melewati seorang Patan. Terjadi pergeseran posisi. Kita lihat, kita saksikan menonton. Luar biasa baik Melvin leading the way. And Patan Salewong kita sempat berada pada posisi depan, bergeser posisinya. Apakah Danis akan mampu untuk mengembangkan kecepatan bergabung bersama dengan Avian Novel Saputra yang masih bertahan pada posisi keempat, sementara dan Novel Akbar berada pada posisi yang kelima. Coba untuk terus mendekat, saudara-saudara. Kita lihat penonton kembali ke baris depan. Kita saksikan di sini pertarungan yang begitu luar biasa. Melvin kali ini memegang kendali jalannya race JRT Racing Team Riau, leading di kelas Special Engine 85 cc. Sementara kita bisa melihat ada Patan Salewong masih berada pada posisi kedua. Dani Saribi masih tetap berada pada posisi ketiga. Belum terjadi pergeseran posisi. Saudara-saudara semua yang kita saksikan. Patan Salewong, Dani Saribi semakin rapat bersama dengan pembalap yang ada di depannya. Kita bisa melihat Patan Salewong cukup baik apa yang ditampilkan Dani Saribi semakin mendekat. Dani, jarakmu bersama dengan pembalap yang ada di hadapan pun semakin rapat. Apakah Dani Saribi akan mampu memanfaatkan sisa-sisa menit waktu yang masih tersedia di kelas Special Engine 85 cc moto yang pertama ini, saudara-saudara. Pada saat ini ada Muhammad Melvin JRT Riau masih berada pada posisi paling depan sementara. Belum ada pergeseran posisi, belum ada terjadi pergeseran posisi. Melvin leading. Kita lihat Patan Salewong pada posisi kedua. Dani Saribi masih berada pada posisi ketiga sementara. Belum ada perubahan posisi. Kita lihat masih mampu menjaga keunggulan dengan begitu baik. Kita lihat sementara Patan Salewong dan juga di sana ada Dani Saribi. Sempurna apa yang ditampilkan, sementara seorang Avian Novel Saputra masih terlibat battle bersama dengan Novel
Ahmad Akbar perebutan posisi keempat di antara dua pembalap ini, saudara-saudara semua. Masuki beri yang sangat krusial di kelas meja 85 cc. Nelson masih ada pada posisi tercepat, kita lihat. Apa yang terjadi dengan Melvin, saudara-saudara? Pembalap yang memimpin jalannya balapan. Yellow flag dibentangkan, kita bisa melihat. Adik turun adik. Hei adik turun kamu. Oke, kita lihat saudara-saudara Ponton Salewong. Saat ini yang berada pada posisi depan Dani Sarlibi hasil memanfaatkan apa yang terjadi, saudara-saudara, berada pada posisi yang kedua sementara kita lihat di mana Elvin mampu berdiri kembali untuk menjalankan perjalanan ke sini, saudara-saudara. Belum dapat salam Alvin. Sementara Alvin posisi ketiga, Alvin kita lihat ada nama Alvin. Pada posisi yang kelima kita bisa menyaksikan posisi terjadi dengan apa yang menimpa seorang Muhammad Melvin yang manis sudah meninggalkan cukup jauh pembalap-pembalap yang lain, tapi crash terjadi. Inilah balapan, saudara-saudara semuanya. Sebelum bendera finish dibentangkan, apapun bisa terjadi, dan ini menimpa seorang Melvin yang tadi berada jauh di posisi depan, tetapi sedikit saja kehilangan kontrol dan membuat kesalahan, crash terjadi. Dan kita lihat seorang Ponton Salewong yang berada pada posisi terdepan sementara. Oke. Putaran akhir, saudara-saudara semuanya, kita lihat. Di race yang keempat di kelas bebek RBT Patak Open. Di situ ada nomor start 5 Agus Makyus, 12 Rizky Said, 27 Arifin Putra Siragi, 72 Andi Samudra, 82 Sandra Ocil, 91 Ahmad Arya, 177 Diki Disley, 259 Diego, 475 Poni RMD, dan 21 Bowok. Terima kasih buat Om Arisandro, ya, salah satu race organizer dan ambassador yang terbaik Indonesia, yang sudah berkolaborasi tentunya bersama JPRAC Mandiri, salah satu event terbaik motocross and gas track Riau Pulau Sumatera kepada momen Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 nanti. Ya, kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ada 10 starter. Nah, sampai ke Pulau Sumatera, tentunya di Bumi Melayu, Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih ya buat DPRAC Mandiri, Om Said, ya, dan juga Dewan Pimpinan, tentunya juri dari provinsi. Perjalanan tentunya di hari mulai
kita saksikan penonton jatuh di situ. Yang satu 21 adalah bawang. Para penonton tidak ada yang berdiri di atas barrel. Ayo minggir berai. Minggir. Oke. Ada nomor 3 nomor 24. Kita masih saksikan kejadian terdepan 12 Rizky Said. Oke. Berdepan sementara. Kemudian pertama Rizky Said kemudian tidak baik. Oke. Putra Priagi Rizky Said kejadian terdepan ini. Said yang terpantau yang ada di Pulau Sumatera kali ini berada di depan untuk di kelas BMX RBT Pata Open ya final. Oke, perjalanan cukup spektakuler di momen Idul Fitri kali ini. Makin jauh meninggalkan rekannya, pembalap lain ada Rizky Said. Perjalanan cukup hebat. Untuk di race yang keempat kali ini para penonton, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di sini? Ada Rizky Said. Ini berbahaya penonton tadi depannya. Bila satu di situ. Hanya bercepat dari pergeseran seperti keras lain dari kita terakhir sepertinya dari kelas kemarin posisi 9 kita pembalap kali ini saksikan perjalanan kali ini itu di race yang keempat. Tentunya buat para penonton yang sudah hadir kami ucapkan ribuan terima kasih buat Anda. Silakan Anda mencari tempat penonton yang cukup baik. Ya tentunya tetap berhati-hati, konsentrasi dan waspadalah. Kali kita saksikan kali ini jadi tempat yang pertama kali ini situ ada nomor 1 tiga slide yang mana Rizky Said Didi Nasro. Kita saksikan penonton perjalanan kali ini untuk luar biasa sekali. Perjalanan luar biasa sekali. Balap-balap top terbaik tentunya yang ada di Pulau Sumatera kali ini. Terima kasih buat para panitia yang mempersiapkan event ini dari jauh-jauh hari, tentunya memberi tontonan yang cukup luar biasa, menjadi motivasi buat anak-anak ini. Inilah saatnya Anda untuk menjadi sang juara. Saksikan kembali satu perjalanan kali ini. Baik nomor 177 Didi Gasway. Oke. Yang perubahan kali ini Rizky Said berada di posisi yang kedua. Kelas BMX RBT Pata Open. Rizky Said. Oke, nomor 9 sepertinya kali ini perjalanan apa yang terjadi di rantai yang muncul. Berbahaya kali ini. Untuk menit terakhir hilang finish kali ini perjalanan menguras tenaga stamina. Satu pembalap menjadi driver. Apa yang terjadi? Nomor 427 Ari Putra Suragi. Rebel terjadi tentunya kali ini.
Pertama pembalap Ari Putra Siragi adalah salah satu pembalap terbaik. Kali ini kita masih saksikan trouble kembali terjadi. Nomor start 13 S21 itu adalah Ahmad Arya. Kali ini duel terjadi dan tersaing kali ini. Itu di last minute terakhir. Rizky Bahir. Jangan bola Rizky Bahir. Luar biasa kali ini. Dari benih waktu yang tersisa di perjalanan kelas BWK RBT Over. Kembali kita saksikan atau perjalanan kali ini untuk menguras tenaga beberapa pembalap yang sangat berat atau beberapa. Ini adalah kerja keras buat dari membuat tim mekanik dan kru ya, untuk mempersiapkan para pembalap Anda dan unit ya, apakah sudah memang sudah ready. Dan kali ini kita saksikan di 15 menit terakhir di finish line 177 Rizky Bahir menjadi tercepat yang kedua kali ini. 177 kurang lain tercepat yang pertama, diikuti 475 Arbani RFD ya, perlahan-lahan sepertinya unitnya sudah mulai kecapean. Oke, satu race panjang tentunya berakhir kali ini perjalanan dari BWK RBT Over final. Oke, kita akan kembali kepada race yang berikutnya di campuran open. Kamu pertama kali di usia berapa? Ya 8 tahun. 8 tahun sudah jadi juara nasional. Juara nasional kelas 50 cc, kemudian 65 cc usia berapa? Ya berapa? 12 tahun. Dan terakhir kamu 85 cc, artinya 50 cc, 65 cc sampai dengan 85 cc kamu menjadi juara nasional. Dan di usia 8 tahun sudah menjadi juara nasional, luar biasa, congratulations untuk kamu. Kemudian Jet Koko, selamat pagi menjelang siang Jet Koko. Tentunya kalau ada penonton yang belum kenal sama Jet Koko, ini pembalap asal daerah istimewa Yogyakarta. Dan Jet Koko, selamat kamu kembali dikontrak oleh salah satu pabrikan Indonesia untuk berlomba di balapan MX internasional. Boleh kasih bocoran, kasih tahu ke kita event apa, event internasional apa yang akan kamu ikuti tahun ini? Ya tahun ini sepertinya kita orang-orang Yamaha dan aku mau mengikuti super finale yang jadi challenge di Swedia. Akan mengikuti the final Blue Crew Challenge yang akan berlangsung di Swedia, Eropa, dan kamu satu-satunya yang akan mewakili Indonesia di kejuaraan ini. Sekali lagi sebagai warga Indonesia, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Jet Koko yang akan mewakili Indonesia di babak final Blue Crew. Ini merupakan event One Big Race Eropa dan dia menjadi satu-satunya wakil Indonesia. Kami semua yang ada di sini mendoakan Jet Koko akan sukses event tersebut. Terima kasih. Jet Koko usia 13 tahun dan akan mengikuti menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti the final. Artinya the final ini event One Big Race di salah satu pabrikan di seluruh belahan dunia. Masing-masing negara mengirimkan pembalap terbaiknya dan Jet Koko menjadi satu-satunya pembalap yang akan mewakili Indonesia untuk bertarung bersama dengan anak-anak hebat dari belahan dunia lainnya di Swedia yang akan dilakukan di tahun ini. Kita doakan Jet Koko sukses dan mampu untuk membuatnya sang saka merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang di balapan tersebut. Amin. Untuk nama yang belum hadir, silakan segera line up.
Farel Setiarso, silakan line up Farel. Ada Henry juga di sini. Henry 212 dan Farel Setiarso. Dua nama yang belum line up di starting gate Anda masing-masing. Sekali lagi penonton yang ingin memberikan THR khusus untuk pembalap-pembalap kita, silakan hubungin kami. Kita repot untuk menertibkan pembalap-pembalap jika balap liar di jalanan, sebaiknya mengikuti jejak Bapak Haji Hilman, orang tua dari M. Atar Al-Ghifari yang menurunkan anak kesayangannya di balap. Kita ngobrol sebentar, mungkin ini sebagai edukasi Bapak polisi ya, supaya nggak repot untuk menertibkan balap liar. Bapak Haji Hilman, tadi saya tanya ke Atar, umur 8 tahun dia sudah jadi juara nasional. Atar makannya apa? Makannya sama aja ya. Makannya sama saja. Mungkin untuk mengedukasi orang tua yang ada di sini, jika ada gejala anak kita terlihat terpantau hobi balapan, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Silakan. Ya tentunya kita memfasilitasi anak kita. Ya kalau Atar ya dari mulai kecil memang sebelumnya udah kami sediakan supaya dia suka sesuai dengan keinginan saya juga sebetulnya. Artinya Atar tidak pernah sekalipun berlomba di balapan liar. Ya tentu saja tidak. Dan Atar sekalipun tidak pernah berlomba di balapan liar. Jika ingin menjadi sukses, ikuti jejak Bapak Haji Hilman yang memfasilitasi keinginan anaknya untuk bisa menjadi pembalap profesional. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik dan juga menjadi tidak merepotkan Bapak polisi yang terus menertibkan balap-balapan liar. Ini menjadi sebuah masalah klasik di setiap daerah di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua yang bisa melihat keinginan anak kita, terjunkan dia di balapan-balapan resmi seperti yang terus digiatkan oleh RAC Sport sebagai salah satu event organizer motorsport terbaik tanah air yang home base-nya ada di Provinsi Riau. Baik, sebentar lagi saudara-saudara, babak final kelas para raja kita akan saksikan sebentar lagi. Oh, nggak ada, nonton saja ya. Oke, selamat menikmati jalannya balapan. Dua penonton kita menjagokan Atar. Oke, silakan melakukan persiapan. Sekali lagi, mewakili semua masyarakat Benilas, saya Arisandro mengaturkan ucapan terima kasih untuk Pak Said yang sudah memberikan tontonan, memberikan hiburan luar biasa. Penonton dimohon tidak ada yang di atas merah. Jika halo tis, masih naikin sedikit. Infonya, lo tis. Baik, saudara-saudara semuanya kita akan saksikan sebentar lagi. Logo kita kalian di mana hadir Habib Gaspar tim 718 Amek BPL 12 Pekanbaru. Akankah Habib Gaspar akan membuat kejutan di sini saudara-saudara semuanya? Kita kalian kita akan saksikan. Dan juga kita akan lihat ada Amelia
Darus Tiarso, Amatan Al-Ghifari Henry, Surya Alvarez, Jetlogo, Rizky Said. Langsung Amatan Al-Ghifari, kita kesaksikan nama-nama ini akan terlibat suatu pertarungan hangat sebentar lagi menonton. Ada 8 nama kita akan saksikan. Persiapan babak final campuran obat sebentar lagi akan segera dimulai, saudara-saudara. Ada 15 detik menjelang dari sisi dalam kembali M. Atar Al-Ghifari, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan ada Surya Alvarez, Jetlogo, dan juga ada Habib Gasper. Kita bisa menyaksikan cukup baik apa yang kita bisa melihat. Penonton jangan ada yang di atas berak, penonton jangan ada yang di atas berak. Kita bisa saksikan saudara-saudara semuanya di mana dari Alvarez kita menjanjikan tertahan pada posisi kedua. Apa yang dilakukan dari dalam Atar Al-Ghifari coba mengejar penonton, terjadi pertarungan yang begitu hangat berebutan posisi tersebut antara Surya Alvarez dan juga Atar Al-Ghifari. Kita akan sama-sama lihat sekuat apa seorang Surya Alvarez akan mampu bertahan dari pressure, dari beban berat yang terus diberikan oleh seorang M. Atar Al-Ghifari. Di manakah penonton jangan berkedip sedikit pun kalau Anda tidak ingin kehilangan momen overtake di antara mereka. Saudara-saudara semuanya, apa yang kita saksikan terjadi body contact di antara dua nama ini, dan kita lihat sebuah crash terjadi, Jetlogo crash, saudara-saudara semuanya, dan ini membuat Habib Gasper dan 1-8 Amek PPL 1-2-0 pada satu posisi yang terbaik. Surya Alvarez yang menghadapi mana M. Atar Al-Ghifari. Apakah bisa berdiri kembali Ajab yang berada pada posisi belakang M. Atar Al-Ghifari? Apakah M. Atar akan mampu memanfaatkan sisa-sisa lap yang tersedia untuk kembali di baris depan? Penonton kita lihat pergerakan pembalap terdepan Habib Gasper saat ini leading di posisi tercepat. Kita bisa melihat saudara-saudara semuanya, tim 718 Amek PPL 120 Pekanbaru dengan satu kekuatan maha dahsyat. Habib Gasper saat ini mengontrol jalannya balapan dengan begitu baik. Abelio Sajoda pada posisi kedua, Surya Alvarez pada posisi ketiga, Darus Setiarso kelima, dan Habib Gasper. Sementara kita saksikan saudara-saudara semuanya posisi karena Atar Al-Ghifari berada pada posisi 6. Kita lihat pergerakan dari seorang Atar Al-Ghifari sudah dekat, saudara-saudara semuanya. Dilewati oleh seorang Atar Al-Ghifari, menarik sekali pertarungan Habib Gasper lead in the way. Habib Gasper memimpin jalannya balapan. Tim 718 Amek PPL 1-2-0 Pekanbaru menunjukkan satu kekuatan yang menunjukkan pada perjalanan final campuran obat bersama dengan Habib Gasper. Kita lihat Rizky Said ada pada posisi kedua. Kita saksikan Asim Mandiri berada pada posisi kedua, dan ada seorang kita bisa menyaksikan saudara-saudara semuanya berada pada posisi tidak ada menyaksikan Abelio Sejodeng. Saudara
Gaspar, dan ini membuat Habib Gaspar yang saat ini berada pada posisi depan mendapatkan pace yang begitu leluasa untuk dia mengontrol jalannya balapan. Saudara-saudara, Habib Gaspar leading, Adelio Sajoda pada posisi kedua, dan perebutan posisi yang ketiga kita bisa melihat antara Surya Alvarez dan Emater Al-Ghifari. Kita bisa menyaksikan saudara-saudara, Surya Alvarez berada pada posisi 2, kita pada posisi 3 dan berhasil dilewati oleh Emater Al-Ghifari yang sudah berada pada posisi yang ketiga sementara. Mengalami crash tertinggal di posisi yang tidak baik. Pembalap di overtake dan Anda bisa melihat penonton pada posisi ketiga dan kembali diambil oleh Surya Alvarez, diambil kembali oleh seorang Emater Al-Ghifari. Menarik penonton, kita tinggalkan Habib Gaspar yang sudah sangat nyaman berada pada posisi depan. Kita tinggalkan Abelio yang juga sudah nyaman berada pada posisi kedua, tetapi tidak begitu dengan pertarungan perebutan posisi yang ketiga. Saya Alessandro mengajak Anda arahkan pandangan mata Anda ke battle for dream position antara Surya Alvarez dan juga Emater Al-Ghifari, saudara-saudara semuanya. Dan juga Abelio Sajoda, saudara-saudara. Surya Alvarez bermain dengan cukup baik dan membuat Emater Al-Ghifari harus dibantah oleh seorang Surya Alvarez. Tetapi Alvar tetap berada. Oleh Surya Alvarez untuk bertahan dari tekanan pressure beban berat yang terus diberikan oleh seorang Emater Al-Ghifari. Sementara kita lihat tim 718 Amek PPL 12 Masa Pekanbaru bersama dengan Habib Gaspar mampu menikmati jalannya balapan dengan begitu luar biasa baik, saudara-saudara. Meninggalkan jauh nama-nama lain, Habib Gaspar tampil begitu menawan. Abelio didekati oleh Surya Alvarez. Perebutan posisi runner-up kali ini melibatkan 3 pembalap, saudara-saudara. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan mana Surya Alvarez didekati kembali oleh seorang Emater Al-Ghifari. Mereka sudah akan memasuki lap-lap yang sangat krusial. Luar biasa, 3 pembalap big battle for runner-up position. Luar biasa, saudara-saudara, kita bisa menyaksikan cukup baik apa yang ditampilkan. Sudah berada pada posisi kedua. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh seorang Emater Al-Ghifari. Kembali ke baris depan Habib Gaspar terus menjauh di tengah kerasnya pertarungan perebutan posisi runner-up di antara seorang Emater Al-Ghifari dan juga Surya Alvarez. Luar biasa, saudara-saudara. Kembali crash Emater Al-Ghifari kembali mengalami crash, tetapi dia tampil begitu baik. Penonton boleh Anda berikan tepuk tangan pada seorang Emater Al-Ghifari yang tampil begitu crash. Luar biasa, congratulations tim 718 Amek PPL 12 Masa Pekanbaru. Pembalap Anda Habib Gaspar berhasil menjadi juara di kelas campuran open. Oke, kita lihat, kita masih menunggu kehadiran dari seorang Habib Gaspar. Kita doakan tidak mengalami cedera, karena kalau tidak salah ada 2 kali crash. Habib sini, Habib, oke. Helmnya dibuka, Habib, silakan. Helmnya dibuka. Babak final spot open, Habib Gaspar, balapan yang begitu keras di babak final ini. Dan apa yang kamu ucapkan untuk pencapaian kamu berhasil menjadi juara di kelas ini, Habib, silakan. Anda bisa podium
Oke, terima kasih untuk tim sudah memberikan dukungan untuk saya dan balapan yang penuh drama, saudara-saudara semuanya. Habib Gasper mampu keluar dari drama yang begitu keras dan terima kasih. Kita break dan kita akan berjumpa kembali.